Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sama Yola di sini. Oke, Yola pengen sedikit share ya tentang apa yang kita dengar mungkin beberapa hari ini ya tentang the new normal. Oke, mau nggak mau kita akan dipaksa untuk kembali ke kehidupan normal, tapi dengan cara yang baru ya. Tidak akan pernah bisa kembali kepada keadaan normal sebelum terjadinya pandemi ini ya. Kenapa? Karena pertama, kita masih menghadapi kondisi pergolakan si pandemi ini sendiri ya. Karena pandemi ini pada kenyataannya secara grafik masih terus naik ya untuk orang-orang yang terkena dampaknya. Tapi kita di sini secara sisi ekonomi kita dipaksa untuk kembali ke keadaan normal karena tingkat ketahanan perekonomian kita tidak bisa melebihi dari 3 bulan, sehingga pemerintah mulai merencanakan suatu rencana, yaitu kita untuk bisa kembali ke keadaan new normal. Nah, di sini bagaimana cara kita menyikapinya ya? Pertama, kita tidak akan bisa kembali kepada keadaan normal seperti dulu. Sekarang akan dimulai babak baru atau kehidupan yang akan kita jalani serba digital atau secara online ya. Mau nggak mau ini akan lebih dominan secara online. Yang kedua, kita dituntut untuk mengedepankan sisi kesehatan. Ya, kesehatan baik secara fisik, ketahanan imunitas, terus kebiasaan sehari-hari kita ini untuk kesehatan akan sangat menjadi concern utama ya. Dan yang ketiga adalah dari sisi spiritual. Jika kita memiliki tingkat keyakinan yang luar biasa terhadap Tuhan atau kepercayaan kita ya, insya Allah kita akan memiliki ketenangan batin, dan itu akan sangat mendukung kita dalam menjalani keadaan new normal ya. Karena dengan spiritual yang tenang, kita ini akan memiliki pikiran yang positif gitu ya, sehingga secara tidak langsung itu akan membangun imunitas tubuh ya. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan sosial, dengan kalangan atau dengan komunitas yang berada di sekitar kita. Kita tetap bisa berinteraksi, namun keadaannya saat ini kita bisa kembali ke normal, namun dengan intensitas pertemuan yang mungkin akan lebih sedikit, lebih banyak secara virtual tentunya ya. Jadi kita dipaksa untuk bisa berada di kondisi new normal, tapi kita juga harus bisa memposisikan diri ya. Dan juga kita diharapkan untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sebelumnya ya. Kita dipaksa untuk bisa hidup lebih aktif, hidup lebih sehat, hidup lebih teratur, hidup lebih bersih, terus hidup serba tertata ya. Tidak semaunya kita, tidak bisa seperti itu ya. Karena jika kita ingin semua keadaan menjadi normal kembali gitu kan, kita harus mendukung segala sesuatu dengan penuh kebaikan gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan dengan anjuran atau dengan pilihan pemerintah untuk membuat kita berada di kondisi new normal ini bisa kita dukung dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan penuh kesadaran ya. Insya Allah semuanya akan lebih baik ke depannya dan akan menjadi kebaikan bagi kita semua ya. Sekian sharing dari Yola hari ini. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke belakang, tapi kita harus tetap maju, melangkah ke depan teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.